Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Kota Palu, yang saya hormati Ustadz Darwis beserta seluruh jajaran di Man IC, tak lupa juga kepada seluruh ustadz ustazah yang semuanya sangat saya hormati tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, ini MC-nya kayaknya korupsi satu acara ini, karena tadi mestinya ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Tidak apa-apa sudah. Jadi korupsi itu tidak hanya sekedar dalam konteks finansial, tapi waktu acara ini dipangkas-pangkas tuh korupsi juga. Ya, tapi mudah-mudahan ini korupsi yang baik lagi. Karena yang dipangkas hanya acara, bukan uang acara. Kalau uang acara bahaya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan, awal saya ngisi di acara ini Ibu Kamat, karena saya baru sekarang bertemu dengan beliau. Saya diminta oleh Ustadz Darwis untuk membacakan ini, untuk mengkaji kitab, karena terus terang saya kalau pidato, kalau ceramah 15 menit itu sudah terkesan lama, tidak biasa. Tapi kalau sistem ngaji insya Allah 6 jam 7 jam masih boleh lah kalau saya, karena kebetulan kami ini sekaligus ucapan terima kasih kepada Ibu Kamat. Saya ini punya majelis kajian setiap malam Sabtu yang itu berlangsung dari jam 10 malam sampai subuh. Alhamdulillah, salah satu sebagian anggota majelis kita ini, majelis saya juga ustadz-ustadz dari IC. Entah apa itu harus diizinkan atau tidak diizinkan, tapi sudah diizinkan ya Bu Kamat ya, karena juga di luar jam kegiatan sekolah. Artinya seperti ini, saya tidak mau di setiap menyampaikan sesuatu itu Bapak Ibu mendengar apa kata saya, apa kata khairul umam, tidak. Tapi Bapak Ibu harus mendengar apa kata ulama, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di mana-mana, termasuk kemarin beberapa hari yang lalu, saya juga sempat dihubungi oleh salah satu rekan untuk misi takziah. Saya sampaikan kalau mungkin yang biasa itu penceramah takziah itu kan biasanya ngelawak. Saya sampaikan, saya mohon maaf saya tidak bisa ngelawak, kata saya. Ya sudah, untuk urusan takziah walaupun memang konteksnya menghibur, tapi saya berikan hiburan-hiburan yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama seperti di acara arisan keluarga Man IC ini, awal saya diminta ngaji kitab oleh Ustadz Darwis, saya setujui dan saya merasa senang. Tapi saya pikir-pikir kan waktunya sangat sedikit ya, dan juga ini 1 bulan 1 kali ya Ustadz ya, 1 bulan 1 kali. Jadi kalau harus dibacakan secara detail, insya Allah 1 kitab ini bisa 5 tahun Pak, karena waktunya hanya mepet. Nah, jadi maka konsepnya saya ganti, tetap saya bacakan kitab ini, tapi nanti saya jelaskan poin-poinnya saja. Nah, termasuk permintaan dari apa yang diinginkan oleh Kamat, agar bagaimana nanti kita bisa lebih bersosial lagi, lebih memahami agama sesuai dengan sanad. Karena kalau tidak melalui sanad, saya nyatakan Anda pasti akan kebingungan dan merasa berat untuk menjalani agama ini. Padahal ini sesuatu yang sangat tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan takbirnya baru saya jelaskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa saunihi amma yusidhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddah. Salah satu kewajiban orang muslim itu, kata musannif di sini, ialah menjaga dan melindungi dari sesuatu yang bisa merusak dan sesuatu yang bisa membatalkan kepada keislaman kita. Apa wahwa riddah, murtad. Lah murtad di sini Bapak Ibu, mungkin selama ini saya kasih kajian yang saya kasih cara berpikir yang elit, karena seperti apa yang disampaikan oleh beliau tadi, Ibu Kamat, bahwa anda ini adalah orang cendekia semua, cendekiawan semua, sudah sarjana, sudah minimal lah S2. Kalau saya ini kan S percobaan, saya sarjana tapi percobaan sarjana saya. Tadi saya sempat cerita sama Ustadz Fandi, saya ini mendapatkan gelar S1 ini hanya percobaan usia selama 1 tahun. Karena waktu itu tahun 2013 SHI itu kan sempat diganti SSY. Tapi 1 tahun saja. 1 tahun berikutnya sudah ganti SH lagi. Jadi saya termasuk lulusan percobaan saya ini, percobaan titel itu. Jadi beda dengan Bapak Ibu sekalian sudah minimal S2. Makanya saya kasih kajian seperti ini ya. Murtad itu selama ini pemahaman kita itu sujudu lil makhlukil akhar, sujud kepada makhluk atau selain kepada Allah, syirik, itu murtad. Padahal lebih dari hal itu, murtad di situ, makanya di sini ada takbir menarik terkait dengan murtad. Kata musannif di sini, waqad katsura fi hadzal zaman at-tasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam wala yarawna dzalik. Zaman sekarang ini banyak orang tidak sadar, dia enak berbicara, mengeluarkan perkataan dari lisannya, tapi dia tidak sadar dengan perkataan itu otomatis keluar dari Islam. Makanya bahasanya walau yarawna dzalik. Lah kalau seperti sujud kepada selain Allah, itu kan fi'liyah, perbuatan, artinya mudah untuk kita hindari. Kita tidak bersujud kepada pepohonan, kita tidak menyembah kepada makhluknya Allah, kita aman dari murtad. Tapi yang dikhawatirkan oleh musannif di sini yang seperti ini, wala yarawna dzalik yukhrijuhum alfadun tukhrijuhum anil Islam wala yarawna dzalik. Jadi berkata sesuatu, mengucapkan sesuatu, tapi tidak sadar dengan ucapan itu secara otomatis kita menjadi murtad. Lalu ini naudzubillah, ini mudah-mudahan kita dilindungi dari ini. Apa yang terjadi? Seperti contoh, ayyakulah li muslimin ya kafirun. Ketika seseorang mengatakan, memanggil atau menstatuskan orang muslim dengan status kafir, mengkafir-kafirkan orang muslim hanya karena tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Dan ini sudah terjadi saat ini. Orang kalau jelas muslim tapi kita kafirkan hanya gara-gara ibadah atau amal furu'iyah, maka secara otomatis orang yang menyebut kamu kafir karena tidak sama dengan saya itu sudah murtad secara qauliyah. Karena murtad ini ada murtad i'tiqadiyah, ada murtad fi'liyah, ada murtad qauliyah. Kalau murtad i'tiqadah, ya murtad keyakinan, itu kita sudah ragu, syakun kepada Allah, ragu. Tapi kalau murtad fi'liyah seperti menyembah berhala itu murtad. Murtad qauliyah ini yang sangat samar. Salah satu yang sering terjadi adalah ya kafir, wahai orang kafir, atau mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Nah ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Bapak Ibu dan juga saya pribadi. Karena zaman sekarang ini orang itu terlalu egois di dalam beragama. Jadi menginginkan Allah itu harus sesuai dengan apa yang ada di fikirnya, padahal Allah tidak seperti itu. Allah ini menginginkan agama ini mudah. Yuridikumullahu bikumul yusra itu. Maka ketika ada seseorang mempersulit di dalam praktek-praktek agama, saya jamin pasti nanti akan dituntut oleh Allah ketika di akhirat. Dan Nabi juga seperti itu. Lah kenapa
ketika orang mengatakan ya kafir ini dihukumi murtad? Karena yang jelas ini akan memutus tali silaturahim. Pandangan orang sekarang di dalam beragama itu, dia itu maunya hanya berteman dengan sesama muslim, hanya baik sesama muslim. Kalau ini menjadi ajaran Islam, saya yakin Islam nggak mungkin berkembang sampai sekarang. Nabi itu mampu berdakwah tentang Islam, menyebar sampai kita rasakan di kota Palu ini karena Nabi mau berteman dengan orang kafir. Ini saking pentingnya silaturahim. Maka kata Ibu Kamat tadi, betapa pentingnya acara seperti ini walaupun terkesan sederhana. Nanti saya kasih takbir Anda, karena Anda masih belum kurang paham. Bagi yang tidak hadir ya, mungkin sebagian terlalu menganggap remeh acara-acara seperti ini walaupun memang nyantai. Dan acara itu memang harus memang nyantai kalau silaturahim. Biar kita semua bisa saling menghargai, bisa saling memiliki, bisa saling menyayangi. Inilah yang disebut dengan silaturahim. Islam itu sangat membenci ketika ada seseorang memutus silaturahim. Contoh seperti ini. Kenapa ungkapan ya kafir itu sampai dimurtadkan orang seperti itu? Karena saya ingat ada satu hadis. Nabi ini, jangankan manusia Bapak Ibu, setan saja kalau sudah kumpul dengan Nabi, dekat dengan Nabi, kata Nabi, la walakin rabbi a'anani alaihi hatta aslamah. Islam saja, setan saja kalau dekat dengan Nabi itu diislamkan oleh Nabi. Artinya apa? Begitu sayangnya Nabi kepada makhluknya Allah, sehingga Nabi ingin semuanya ini menjadi umatnya Nabi, ingin Islam. Sedangkan sekarang ada faham-faham tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengkafirkan yang sudah jelas Islam. Ini kan tidak nyambung. Orang seperti ini, padahal perbedaannya hanya perbedaan di furu'iyah saja. Perbedaan di amali sholatnya ya sama 5 waktu juga, puasanya sama. Hanya beda di urusan sunnah-sunnah saja sampai orang mengkafirkan karena tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Ini jelas memutus tali silaturahim. Maka saya tertarik dengan pandangannya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini sampai punya pentingnya silaturahim ya. Al-Ghazali ini sampai punya pandangan seperti ini. Fala yukhrijhu, dia mengutip sabdanya Rasulullah. Fala yukhrijhu anil mahabba bil ma'siyah. Jangan kamu keluarkan status umatku, artinya status Islamnya, bil maksiyah, walaupun jelas-jelas melakukan maksiat. Ini sayangnya Nabi kepada kita. Maka kata Imam Ghazali, kalau kamu ketahuan atau kamu melihat seseorang itu berbuat maksiat, maka yang harus dibenci itu perbuatan maksiatnya, jangan orangnya. Kenapa? Karena kalau kamu benci dengan orangnya, maka di situ kamu nanti jelas fa inna tafriq, kamu akan melakukan perpecahan, pemutusan tali silaturahim. Ketika kamu sudah fa inna tafriqon, kamu memutus tali silaturahim min ahabba min mahbisis syaiton, kamu sudah masuk pada perangkapnya setan. Nah, ini pandangannya Imam Ghazali. Saking pentingnya silaturahim, Pak. Perbuatan maksiat pun, kata Imam Ghazali, tapi mengacu kepada hadis yang tadi, itu jangan sampai memutus tali silaturahim kamu dengan pelaku maksiat. Silahkan kamu benci, tapi benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Karena Nabi memang memegang itu. Nabi tidak mau umatnya Nabi ini keluar dari Islam hanya urusan maksiat. Tapi bukan berarti saya membolehkan maksiat, bukan. Artinya seperti ini. Begitu sayangnya Nabi itu untuk merangkul kita. Maka saya selalu menyampaikan hal-hal yang ringan ketika terkait dengan agama. Kenapa? Karena saya ingin Rasulullah itu hadir di setiap kalangan, Pak. Jadi Rasulullah itu tidak hanya hadir kepada ustadz, tidak hanya hadir kepada ulama, tapi kepada petani, ke pedagang, ke tukang becak, tukang grab. Rasulullah harus bisa hadir. Maka tugas-tugas dari para ustadz yang sudah paham agama, saya mohon sampaikan agama itu dengan seenak-enaknya. Jangan bikin orang ribet beragama. Karena nanti pasti dituntut dari Rasulullah. Makanya kitab fikih itu semua punya takbir seperti ini. Yajib malam yajib,
ketika seseorang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, pasti akan berhadapan dengan Rasulullah di akhirat. Akan berhadapan dengan Rasulullah. Dan saya jamin sepintar-pintarnya Anda, sealim-alimnya Anda tidak akan mampu ketika melawan Rasulullah. Maka kalau yang wajib, sampaikan saja yang wajib. Jangan sampai orang dipaksa sunnah untuk melakukan sunnah tapi seakan-akan wajib. Malam Sabtu yang lalu saya sempat ngisi kajian di Palu Barat. Ada yang tanya tentang sunnah. Jawaban saya, kalau Anda mau bicara sunnah harus universal. Sunnah itu jangan hanya pilih-pilih. Jadi kalau mau bicara sunnah, Rasulullah itu punya sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan, yang mana Rasulullah juga makan. Berarti Anda makan juga sunnah. Anda minum ya sunnah, Anda mengajar sunnah, Anda tidur ya sunnah, karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi jangan hanya dikurung dalam beberapa pilihan sunnah saja. Umat itu kasihan, harus berdakwah keluar 40 hari semuanya. Itu memang benar sunnah, tapi jangan dipaksakan orang untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak ada yang mampu Pak melakukan sunnah secara universal itu. Kalau memang kita mau bersunnah, Nabi ini loh pernah diusir. Siapa coba di antara kita yang sudah pernah diusir? Tidak ada kan yang pernah diusir dari daerah? Tidak ada Pak. Kalau diusir istri mungkin adalah sehari 2 hari. Karena mungkin ada beberapa hal urusan-urusan rumah tangga. Jadi saya mohon kepada ustadz dan ustadzah, dalam konteks penyampaian agama terutama ke masyarakat, karena saya akui kita tetap akan membawa amanah untuk tabligh, untuk menyampaikan. Maka sampaikan agama ini dengan ringan, sampaikan agama ini dengan senang, sehingga orang lain, sehingga masyarakat itu tidak perlu mencari solusi tentang kehidupannya di luar agama Islam, tapi cukuplah solusinya di Islam ini sendiri. Makanya Islam ini sangat luar biasa, sangat kompleks ya. Urusan tauhid ya dibahas dari hal yang paling kecil seperti urusan makan, bagaimana cara tidur, ini dibahas. Dan memang yang paling ketat Islam ini ada kaidah seperti ini. Haqqallah mabniyun ala musyamahah wa haqqal adami mabniyun ala musyahah. Anda kalau punya salah dengan Allah, urusan dosa dengan Allah, itu musyamahah. Allah itu kemungkinan bisa memaafkan karena maha ghafurnya Allah, maha memaafkannya Allah. Tapi wa haqqal adami mabniun ala musyahah. Tapi kalau Anda punya urusan dengan manusia, itu bisa jadi perkara di akhirat. Maka di sini Islam ini sangat menjaga tali silaturahim. Jadi saya perkuat lagi, acara-acara arisan seperti ini tujuannya hanya silaturahim, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kamal. Dan ketika Anda menafikan acara ini, menganggap remeh acara ini, walaupun hanya sekedar makan-makan, agak penting kan kita hanya makan-makan arisan, gak ada rapat, gak ada kenaikan gaji seumpamanya, maka saya yakin Anda akan masuk kepada golongan tafrik min ahabbah, dan Anda sekaligus otomatis menjadi min mahabbis syaiton. Anda termasuk pada perangkap setan. Ini pendapatnya Imam Ghazali dalam Ihya. Maka saya mohon Anda yang sudah hadir, yang sudah istiqomah, mudah-mudahan ditambah istiqomahnya oleh Allah bisa hadir di kegiatan seperti ini. Yang namanya silaturahim itu silatul arham. Saya dapat hadis ini sangat ekstrim. Hadisnya seperti ini. Yang qudullahu qati'ar rahimin walau tajawwal Ka'bah. Allah akan melaknat manusia, orang muslim ya, yang sengaja memutus tali silaturahim walau tajawwal Ka'bah, walaupun matinya mati di dalam Ka'bah. Mati di Mekah ini suatu kematian yang dicita-citakan oleh para ulama semua. Tapi ketika statusnya qati'ar rahimin, memutus tali silaturahim, maka risikonya yang qudullahu, Allah akan melaknat orang tersebut. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus
menjaga bahkan mempererat tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, semuanya. Intinya sesama makhluk lah kita tetap baik. Maka terakhir ini teori sosial, saya kasih Anda wasiatnya Nabi tentang sosial. Karena tadi Bu Kamat juga nyinggung masalah sosial. Agama sudah barusan, yang sosial ini sekaligus menutup. Ada wasiatnya Rasulullah, bagi saya ini sangat top. Dan ini diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Anas ketika Rasulullah sudah mendekati wafatnya Rasulullah. Sahabat Anas ini khadamtu Rasulullah, dia itu jadi khadam dekat kehidupannya dengan Rasulullah itu selama 10 tahun. Detik-detik atau akhir-akhir usianya Rasulullah berwasiat seperti ini kepada sahabat Anas. Wahai Anas, satu riwayat menyebutnya ya bunayyah, karena Anas ini dianggap keluarga sudah sama Rasulullah. Wahai Anas, ini Anda lakukan sudah. Ketika Anda melakukan wasiatnya Rasulullah ini, saya jamin Anda selamat dunia akhirat. Karena ini menurut saya menjadi barometer ukuran orang soleh di zaman sekarang. Jadi soleh di zaman sekarang itu saya selalu mengkritisi. Bukan orang yang selalu sholat sunnah tahajud sekian rakaat, itu tidak bisa dijadikan ukuran sekarang. Kenapa? Karena itu privat urusannya. Orang yang iktikaf di masjid dari pagi sampai sore itu sudah bukan menjadi tolak ukur barometer orang soleh, bagi saya tidak, karena itu privat. Orang soleh itu bukan privat ukurannya, tapi hablum minan nasnya, hakul adami itu termenuhi, maka itu menjadi ukuran orang soleh. Kata Nabi kepada sahabat Anas, wahai Anas, in qadartah antus bihawatum siyah laisa fi qalbika ghishun li ahadin. Wahai Anas, kalau dari pagi saja sampai sore, kata Rasulullah, dari pagi saja sampai sore kamu mampu di hati kamu itu tidak ada kebencian kepada orang lain, ghishun li ahadin, tidak ada rasa dengki kepada orang lain, tidak ada rasa ingin menipu kepada orang lain, tidak ada rasa suudzon kepada orang lain. Faf'al, kata Rasulullah, lakukan. Dzalika sunnati, itu adalah sunnahku. Faman ahya sunnati, yang menghidupkan itu karena sebagai sunnahku, faqad ahabbani, maka orang itu cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Ini jaminan Rasulullah. Jadi kita melatih ini saja dari pagi sampai sore minimal. Laisa fi qalbi ghishun li ahadin, tidak punya rasa kedengkian, kebencian, tidak punya rasa ingin menipu kepada orang lain. Lakukan, kata Rasulullah, Anda pasti kana ma'i fil jannah, akan bersama dengan Rasulullah di surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhiran, Allahu yuwafiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.